Selamat pagi adik-adikku. Ya kakak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Luar biasa. Baik, Bu. Oke. Sebelum ke sekolah tadi siapa yang sarapan dan mandi? Angkat tangan. Tidak ada, Bu. Saya Ibu. Akhirnya tidak lancar keluar kan Ibu. Masih mumpasnya tadi. Bagaimana ini? Oke. Jadi sebagai anak sekolah yang baik, sebelum ke sekolah itu kita wajib mandi biar segar agar kita lebih berkonsentrasi dalam menerima pelajaran. Dan apa? Harus selalu sarapan sebelum kita ke sekolah. Oke. Baik. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Karolus, Karolus bisa bantu Ibu? Bisa, Bu. Oke, silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik teman-teman. Mari kita ambil sikap berdoa. Doa mulai. Ya, doa selesai. Oke, terima kasih Karolus. Baik, anak-anak, adik-adikku sekalian, tadi Ibu masuk kelas, Ibu lihat papan presensi di dekat pintu itu ada yang tidak membalikan namanya. Itu kenapa ya ini anak-anak? Karena tahu, ada Bu. alfa, Bu. Alfa, aduh. Kenapa bisa alfa begitu? Siapa yang rumah dekat mereka? Ayo. Pak Gusti, Bu. Gusti, oke. Gusti sebentar pulang sekolah nanti infokan ke teman ya. Ditanyakan kenapa hari ini tidak ke sekolah ya. Baik. Sama Yuani Bu, dekatnya rumah kadek ya. Oh iya ya. Yuani juga ya nanti mengecek kenapa kadek hari ini tidak ke sekolah. Oke. Baik. Itu kalian perhatikan di meja kalian itu sudah Ibu letakkan buku cerita. Buku cerita itu sebagai bahan bacaan karena sebelum kegiatan pembelajaran itu kita ada kegiatan literasi. Jadi sekarang silakan buka buku cerita itu kemudian kalian baca dengan syarat baca di dalam hati dan tidak boleh mengganggu teman yang ada di samping kiri kanan kalian. Oke. Sudah dibaca semua? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Kalau begitu, buku itu disimpan kembali ke dalam laci meja kalian ya, supaya sebentar setelah kita selesai pelajaran, Ibu bisa memasukkannya kembali ke dalam lemari. Oke. Baik, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, Ibu akan menyajikan sebuah tayangan lagu Garuda Pancasila. Silakan perhatikan dan kita nyanyi bersama ya. Garuda Pancasila, aku mendukung. Ayo dinyanyikan anak-anak. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Oke, baik. Nanti lain kali lebih semangat ya. Untuk Nanti ya Ibu. Nanti ditentukan Bu siapa jadi dirijennya, jangan harus umum semangat. saja. Oh iya, nanti pertemuan berikut Ibu tunjukkan satu orang sebagai dirijennya. Iya Bu. Baik. Masih semangat kan? Masih Bu. Masih pagi itu harus semangat. Baik. Itu karena tidak mandi, mereka tidak semangat. Itu tadi, makanya kalau sebelum datang ke sekolah itu harus mandi. Supaya kita lebih segar, terus menerima pelajaran lebih tenang. Kalau kita tidak mandi, itu mulai garuk kiri, garuk kanan. Itu karena tidak mandi. Baik. Ya, ada Bu. Yang masih ingat tepuk PPK yang Ibu ajar minggu lalu? Lupa lagi Bu. Lupa Ibu. Ini pasti lupa semua ini, ingat main. Coba lagi. Ini. Baik. Ibu tunjukkan ini, habis itu kalian harus ikuti ya, dan harus ingat. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Baik. Tepuk PPK. Religius, nasionalis,
mandiri, gotong royong, integritas. Sudah bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Oke, Bu. kita ulangi sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, Religius, nasionalis, nasionalis, mandiri, diri, Gotong royong. gotong royong, integritas. Integritas. Tepuk PPK ini harus kalian ingat ya, karena setiap pembelajaran nanti kita akan mengulang tepuk PPK ini, karena 5 nilai PPK ini adalah nilai dasar dalam pembentukan karakter kita. Di dalamnya ada religius, ada nasionalis, mandiri, dan gotong royong, serta integritas. Oke. Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Materi PPKN dan SBDP kemarin. Pancasila, Ibu. Sekarang kita masuk di pembelajaran berikutnya. Hari ini kita masih belajar tema yang sama, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah. Hari ini kita masih belajar tema dan subtema yang sama, namun pembelajaran 3. Dalam pembelajaran hari ini, muatan pelajaran itu ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar dan indikator pelajaran bahasa Indonesia dan IPA ini bisa kalian lihat di sini. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. sudah paham Ibu? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu ada 8 tujuan. Jadi Ibu harap kalian dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan serius, sehingga 8 tujuan pembelajaran ini bisa kita capai. Tujuan yang pertama, dengan memperhatikan bagan kata tanya dan maknanya, kalian akan mampu menentukan pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati mata pencarian tetangga di lingkungan sekitar rumah, kalian dapat menyusun pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan wawancara, kalian mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Yang berikut, dengan berdiskusi dan melakukan wawancara, kalian mampu menyajikan berbagai pertanyaan dengan baik. Yang kelima, dengan memperhatikan gambar, kalian mampu menganalisis bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang keenam, dengan memperhatikan penjelasan, kalian mampu merangkum bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang ketujuh, melalui kegiatan mengamati bagian tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah mengamati pohon atau tanaman yang ada di lingkungan sekitar, kalian mampu merangkum dan menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Baik, coba kalian perhatikan gambar ini. Bisa dilihat? Bisa, Bisa Bu. Ibu? Pohon tomat. Gambar apa ini? Pohon tomat. Iya, benar sekali Nona Justina. Ini adalah pohon Tomat. tomat. Ada yang tahu fungsi ini? Ada apa-apa saja pada pohon tomat ini? Ada tomat. Bunga. Ada tomat buah mentah, Ibu. tomat. Ya, bagaimana Bunga. Nona Densi? Ada bunga yang tomat, mentah. Ada buah tomat yang mentah, Ada daun. ada Ya. buah tomat yang masak. Terus ada apa lagi? ada batangnya Bu, Daunnya. ada dahannya, ada daun. Ini ada batang dan Ada ada batang, Ibu. Ada daun, Ibu. ya dan ada daun. Ada bunganya, Ibu. Ya, ada bunga ini yang berwarna Kuning. Oke. Ada yang tahu Kak, ini apa fungsi dari bunga pada tomat ini? Fungsinya untuk bakal buah.
Pintar sekali, Karolus. Ini merupakan bakal buah. Oke. Untuk proses perkawinan, Ibu. Iya, benar sekali, No Yohanes. Bunga ini merupakan alat perkawinan pada tomat. Karena pada bunga ini ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, Betul sekali. Oke, kita lanjut. Baik, untuk mengetahui sesuatu, kita perlu menggali informasi. Dan untuk menggali informasi, kita pasti menggunakan pertanyaan. Pertanyaan ini tidak mungkin kita lontarkan kepada diri kita sendiri. Pertanyaan itu kita buat dan kita lontarkan kepada orang lain. Orang lain yang kita berikan pertanyaan itu disebut narasumber. Dan proses tanya-menanya itu disebut wawancara. Untuk lebih jelas lagi, kalian bisa lihat ini. Coba No Agus, coba baca ini. Wawancara adalah suatu cara untuk Baik, mengumpulkan Novian, data. bagaimana Novian? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Oke, baik sekali Novian. Benar sekali, wawancara itu merupakan suatu cara kita untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang kita buat ini anak-anak itu harus menggunakan kata baku dan dirangkai dalam kalimat yang efektif sehingga dapat dipahami oleh si narasumber. Berikut kalian perhatikan bagan kata tanya dan maknanya. Ada banyak sekali jenis kata tanya yang ada dan ini Ibu tampilkan beberapa saja. Di sini ada kata siapa. Kata siapa ini menanyakan orang, menanyakan seseorang. Contoh, siapa yang bisa membuat contoh dari kata tanya siapa ini? Siapa nama orang tuamu? Nah, benar sekali, Vian. Siapa ini menanyakan, misalnya kita menanyakan nama seseorang. Benar sekali. Yang kedua, kata tanya di mana. Itu menanyakan tempat. Yang ketiga, kata tanya kemana. Kata tanya kemana ini itu menanyakan tentang tujuan seseorang. Kemudian yang keempat ini dari mana. Nah, Menanyakan asal. Menanyakan asal seseorang. Kamu ini dari mana? Benar. Yang kelima, kata tanya mengapa. Menanyakan alasan tentang sesuatu. Yang berikut kata tanya kapan. Ini menanyakan tentang Waktu. Menanyakan tentang Waktu. Yang berikutnya kata tanya berapa. Ini menanyakan Jumlah. Yang lain pada kemana? Ini Ibu lihat hanya Novian saja yang jawab ini. Belum minum kopi, Bu. Ada, Bu. Tidur yang lain nih, Bu. Yang lain harus lebih aktif ya adik-adik. Hujan, Ibu. Oh, baik. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Sudah, Bu. Oh, sudah mengerti semua. Baik. Selanjutnya, ini Ibu akan memberikan tugas bersama teman sebangku kalian. Kerjakan tugas ini. Kerja tidak boleh bermain. Harus benar-benar melakukan diskusi. Karena Ibu akan berkeliling kelas untuk memantau apakah kalian benar-benar mengerjakan atau hanya bermain. Baik, ini tugas yang pertama ini, kalian akan mewawancarai seorang petani. Petani ini merupakan salah satu jenis mata pencarian. Petani ini adalah salah satu profesi yang paling banyak kita jumpai. Di lingkungan sekitar kita,
banyak kita temui orang yang berprofesi sebagai petani. Dan rata-rata pekerjaan pokok masyarakat kita itu yaitu bertani. Jadi sekarang bersama rekan sebangku kalian, rancanglah beberapa butir pertanyaan yang akan kalian gunakan untuk mewawancarai tetangga yang berprofesi sebagai petani. Rancangan pertanyaan kalian ini berpedoman dengan kata tanya yang sudah Ibu tampilkan tadi. Bisa dipahami? Berarti ada 7 Bu Bu. pertanyaannya. Ya, buat kurang lebih Bisa, Bu. 7, maksimal 7 dan paling Dengan sedikit menggunakan kata tanya itu 5. Ibu. Iya benar sekali Fian. Dengan menggunakan contoh kata tanya yang ada pada bagan ini. Ya Bu. Baik. Waktu Ibu berikan 10 menit. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya dengan rekan sebangku kalian. Jangan bermain. Baik, Bu. Ya, Siap, dikerjakan Bu. sekarang ya anak-anak. Sudah, Nama Ibu. kelompoknya belum Ibu? Iya, nama kelompok ini tulis nama kamu dan juga rekan sebangkumu. Sudah Sudah? kerja Bu? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua, Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompoknya siapa yang mau? Angkat tangan. Kelompoknya Justina Bu. Sudah siap mereka? Oke, kelompok Nona Justina. Ya, baik sekali Nona Justina dan teman sebangkunya. Baik, sekarang kita melaju ke yang berikutnya. Sumber daya alam hayati. Di sini tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk pernapasan makhluk hidup. Tumbuhan juga menghasilkan makanan bagi makhluk hidup yang lain. Manfaat menanam dan memelihara tumbuhan diantaranya yang pertama, memperindang lingkungan sekitar, kemudian sebagai sumber makanan, yang ketiga, membantu mengurangi polusi udara dan pemanasan global, mempercantik lingkungan rumah. Siapa yang dia punya halaman rumah itu tidak ada tanaman sama sekali? Agus Gusti Ibu. Bu, Gusti Bu, dia Gusti. punya rumput kering semua Pantas, itu. dia punya muka nih kering tiap hari ini, tidak segar. Nanti rajin tertanam ya, supaya lebih segar siap, di Ibu. halaman rumah itu. Siap Ibu. Dan kemudian yang terakhir itu tanaman juga bisa menjadi media belajar untuk kalian. Sekarang perhatikan gambar ini. Ini pohon apa tadi? Pohon tomat Ibu. Ya, pohon tomat. Masih ingat bagian-bagian pada tumbuhan tomat Ya ini? Bu. Akar, batang, Ada akar, batang, daun. daun dan buah. Buah dan juga ada apa ini? Bunga dan bakal Bunga, bunga. Ibu. Dan bunga. Jadi akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ada yang tahu fungsi dari setiap bagian pada ini, tomat ini? Fungsi bunga ini, ada yang tahu? Bunga adalah tempat terjadinya perkembangbiakan pada tanaman. Ya, bunga merupakan tempat terjadinya proses Kembangbiakan. Nah, Perkawinan. kemudian apa lagi? Ini apa? Daun. Buah. Buah. Buah Buah, masih Fungsi dari hijau. buah ini apa? Untuk Untuk dimakan. makan, Ibu. Sebagai cadangan Makanan. Cadangan Menyimpan makanan. cadangan makanan. Ya, benar sekali. Terus yang ini, Itu daun, Daun, Ibu. Ibu. Daun fungsi tomat. dari daun pada tomat untuk apa? Sebagai Untuk dapurnya Bu. fotosintesis, Ibu. Fotosintesis. Sebagai tempat Dapurnya. terjadinya proses Sintesis. fotosintesis. Oke. Terus batang ini, Sebagai Menyimpan penunjang cadangan Ibu. makanan. Penopang. ya, sebagai penopang berdiri tegaknya tumbuhan Tanaman. tomat ini. Oke. Kemudian ke bawah ini akar. Fungsi dari akar untuk tomat ini apa? Mencari makanan Tumornya Bu. bisa Sumber-sumber berdiri. makanan. Iya, mencari sumber makanan dan zat hara dari dalam Tanah. tanah. Nah, Oke, baik sekali. Sekarang Ibu mau tanya kalian, bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian
tumbuhan ini? Daun, Bu. Buah, Ibu. Buah. Daun, buah, apa lagi? Akar. Akar, terus apa lagi? Bijinya, Bunga, Bu. Ibu. Iya. Yang mempertahankan kelestarian tumbuhan tomat ini adalah Biji. biji tomat. Biji tomat ini berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tomat itu sendiri. Sekarang kalian perhatikan ini. Bagian-bagian pada tumbuhan. No Carlos, silakan perhatikan ini. Ini apa? Akar, Bu. Ya. Baca penjelasan tentang akar di samping ini. Tidak lihat, Bu. Tidak bisa lihat? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Siapa yang bisa lihat? Dia kurang makan tomat, Ibu. Pantasan itu tuh yang masih Saya kecil baca, begini. Ibu, Ayo, baik-baik Nona Desi, silakan baca. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, Oke. mudah diroboh ketika diterpa angin. Ya, baik Nona Densi. Anak-anak sekalian, akar merupakan bagian yang sangat penting untuk tubuh tumbuhan. Coba kalian bayangkan kalau tumbuhan tidak memiliki akar. Apa yang terjadi pada tanaman? Mati, Bu. Mati. Mati. Dan dia tidak kuat karena tidak ada yang menopang dari bawah tanah. Yang berikut. Ini apa? Novian, ini apa? Bunga, Ibu. Kelereng. Artilia. Iya, silakan dibaca ini. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Iya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sebagai alat perkembangbiakan. Biakan. Karena pada bunga ini terdapat sel kelamin jantan yang disebut apa? Benang sari, Bu. Benang sari. Dan sel kelamin betina yang disebut? Putih. Iya, Kepala putih. sekali. Yang berikut ini apa anak-anak? Ini gambar batang. Nah. No Yohanes, silakan dibaca ini. Belum muncul, Ibu. Saya punya masih di bunga, Ibu. Tidak bisa lihat. Siapa yang mau baca ini? Bisa, Ibu. Sudah, Ibu. Bisa, Sudah, Ibu. Sudah, Ya. Ibu. Sudah lihat punyanya, Bu? Itu batangnya, Ibu. Ini batang. Batang, Ibu. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah. Batang Buah. juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap dari akar, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan. Yang berikut ini gambar apa? Daun muda. Daun sirih, Bu. Nah, gambar daun. Coba Novian, baca ini penjelasan ini. Bisa lihat? Bisa, Bu. Cuma terlalu Bagian besar, tertutup. Bagian Bu. tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya Bagian fotosintesis. tumbuhan. Oke, baik. Kalian jangan berebutan ya anak-anak. Sintesis Kalau mau adalah menjawab daun. itu angkat tangan. Baik. Bagian Ya, Ibu. No Yohanes. Silakan diulangi lagi. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Sudah, Oke. Ibu. Iya, benar. Daun ini merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Karena mengandung banyak klorofil, sehingga
proses fotosintesis terjadi di daun ini. Dan daun ini terdiri dari helai daun dan Tangkai tangkai daun. daun. Yang berikut ini, gambar apa ini? Buah Buah Ibu. tomat. Buah jeruk. Buah Tenis jeruk. meja. Nah, buah. Ini di sini gambar Tomat. buah lemon atau buah jeruk. Jeruk. Nona Yuan bisa baca? Bisa, Ibu. Nah, silakan dibaca. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Tempat cadangan makanan ini ada pada buah. Buah. Nah, buah itu terdiri dari daging buah dan juga biji. Biasanya Dan macam kulit. kalau kamu makan buah lemon ini, kamu kupas dia punya kulit, terus kamu makan ada bijinya di dalam kan? Ada Ibu. Nah, Kecil Di jambu bijinya. mente bijinya di luar. Nah, ada kalau ada buah yang dia punya bijinya di luar dan ada juga yang bijinya di Di dalam. dalam. Ya, bagian yang jika kita Ibu, makan itu jika hanya Ibu. daging buahnya saja. Jangan kamu makan sampai Bijinya. bijinya. Dipegang saja Bu. Iya. Nanti kalau makan sampai bijinya nanti tumbuh di dalam. Perut. Oke. Yang terakhir ini biji. Biji. Iya. Nona Justina bisa baca? Bisa, Bu. Nah, silakan. Biji merupakan hasil dari ini kentang. Pembuahan Biji yang merupakan terjadi akibat hasil dari penyerbukan antara serbuk Antara sari dan sel sari dan telur pada bukan putih. antara serbuk sari dan sel telur pada Sel telur pada putir. Putih. Jika biji ditanam akan tumbuh tumbuhan baru. Baru. Biji-bijian ini terbagi atas dua. Ada biji yang berkeping satu disebut monokotil. Putih. Kalau biji yang berkeping dua disebut Dikotil. dikotil. Baik, sampai di sini ada yang belum dipahami? Sudah Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Waktu sudah Ibu. Sekarang bersama teman sebelahmu, jangan pindah ke tempat lain ya. Tidak boleh memang bangun dari kalian punya bangku itu. Bersama dengan teman sebangkumu, kerjakan tugas IPA ini. Di sini, bersama temanmu, kalian keluar kelas, amati salah satu tumbuhan yang ada di sekitar, yang ada di luar itu. Kemudian kalian perhatikan secara saksama. Nanti kalian isi di lembaran yang kedua ini. Bisa dipahami? bisa Bu. Bisa, Bu. Oke. Karena tidak terlalu susah juga lembar kerja ini, jadi Ibu berikan waktu 10 menit saja. Bisa? Bisa Bu. Oke. Waktu diskusi harus dilakukan secara serius, tidak boleh bermain, apalagi ini dilakukan di luar kelas. Jangan sampai mengganggu teman-teman yang ada di kelas lain. Oke, sekarang kalian kerjakan ya anak-anak. Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, Bu. Baik. Kalau sudah, salah satu kelompok Ibu sebut nama atau ada yang bersedia untuk maju mempresentasikan hasil pengamatannya. Agus Ibu. Oke, No Agus. No Agus duduk dengan siapa? Dengan sendiri, Bu. Andres. Dengan Ibu Ince dia Bu. Oh, dengan Nona Maria. Iya, kemarin Oke. dengan Andri. Hari ini dia Ince sudah. Oh, iya, baik. Silakan No Agus, presentasikan hasil pengamatannya. Biar Ibu Maria saja yang baca Ibu. Jadi baik. Sudah, Terima Bu. kasih No Agus dan Nona Maria atas hasil presentasinya yang begitu bagus. Nanti No Agus kumpulkan lembar kerja teman-teman ya. Nanti ditaruh di meja Ibu ya. Siap Bu. Oke. Baik anak-anak,
dari materi awal sampai materi yang terakhir ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Sudah dipahami semua? Sudah, Bu. Oke, kalau Sudah, sudah Ibu. paham semua, sekarang kalian ambil buku tugas kalian. Sudah, Ibu. Tulis nama kalian dan tulis tanggal hari ini. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan secara mandiri, tidak boleh saling tunjuk antar teman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Dikumpul, Ibu. Sudah dikumpul, Novian. Jadi kerja serius. Sudah, Bu. Mata ditujukan ke layar. Tidak boleh memang toleh kiri kanan. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah kerja, Sudah? Bu. 5 nomor ini sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, lanjut lagi ini. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Ibu harus pastikan benar-benar sudah diisi. Jangan sampai kerja hanya pilihan ganda, terus uraian ditulis ulang lagi pertanyaannya. Tidak Sudah, ditulis Bu. jawaban, tapi hanya disalin soalnya saja. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Oke. No Yohanes, silahkan bangun untuk mengumpulkan buku tugas dari teman-teman dan bawa ke depan meja Ibu. Ya, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Baik anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, dari awal pertemuan kita dari awal sampai di akhir evaluasi ini, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pelajaran tadi? Senang, Ibu. Tenang. Nah, terus apa lagi? Bahagia, Ibu. Terus? Dijawab serius, No Agus, jangan main-main di belakang. Ada materi yang mungkin belum dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah dipahami semua, benar ya? Jangan nanti Mari, kalau Bu. besok Ibu tanya lagi baru garuk-garuk kepala bilang lupa lagi. Oke, baik adik-adikku, anak-anakku sekalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit pesan kepada kalian. Kalian itu harus selalu mengulang pelajaran yang telah kalian dapat hari ini. Jangan sampai ke rumah langsung lepas tas, langsung pergi bermain. Kalau ada waktu kosong, harus mengulangi lagi pelajaran yang telah kalian dapat. Karena apa? Karena segala ilmu yang kita dapat ini akan menjadi bekal di masa yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Untuk pertemuan besok, kita akan membuat kolase dari biji-bijian. Jadi masing-masing dari kalian ini besok harus bawa biji-bijian, bisa jagung, bisa kacang-kacangan, atau biji lemtoro. Tahu biji lemtoro? Tahu, Bu. Nah, Banyak di rumah, Ibu. nah, besok Kalau bawa biji ya. nangka, Ibu. Biji-bijian itu setengah gelas bisa. Bisa, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Pak Gusti punya Besok- banyak itu, Ibu. Besok Ibu periksa yang tidak bawa, itu besok Ibu beri sanksi. Oke? Kalau kacang tanah bisa, Ibu. Kacang tanah bisa, biji beras juga bisa. Iya, Bu. Biji nangka, Ibu, bisa. Biji nangka terlalu besar, no. Yang kecil-kecil. Oh iya, Yang Bu. biji-bijian itu terlalu Kacang besar. hijau. Nah, kacang hijau, buncis, kacang merah, kacang nasi. Oke? Bisa Oke, Bu. dimengerti? Ya, Ibu. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah lagu daerah. Kalian harus menghafal sebenarnya ini lirik lagu sehingga kita tidak lupa akan kebudayaan yang kita miliki. Karena pesatnya perkembangan teknologi, terkadang kita lupa dengan kebudayaan kita sendiri. Masing-masing. Baik.
Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu harus ingatkan lagi, rapikan alat tulis kalian ya. Diletakkan kembali ke dalam tas, kemudian sampah-sampah atau kertas-kertas yang kalian sobek-sobek tidak boleh diletakkan di dalam laci, dibuang di tempat sampah. Oke, baik. Satu orang bisa bantu Ibu untuk menutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Siapa yang mau angkat doa? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Agus atau Novia? Hanes, Agus ya, Oh. Agus. No Yohanes. Ya, mari kita mengambil sikap berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama Katolik. Bagi teman-teman yang beragama Muslim, silakan berdoa menurut caranya masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Novian yang telah mengantar kita dengan doa.